kali ini pelatihan, yakni mengenai pelatihan belajar di mana saja dengan Google Workspace for Education. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan guru, peserta pelatihan pada siang hari ini, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta pelatihan hari ini. Semoga apa-apa yang nanti akan disampaikan oleh narasumber pada hari ini nantinya bisa bermanfaat ya Bapak Ibu untuk kita khususnya guru-guru, tenaga pendidik dalam proses pembelajaran, terutama pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu, alhamdulillahirobbilalamin bahwasanya pada hari ini kita bersyukur sekali diberikan nikmat sehat, begitu bisa mengikuti pelatihan dan hadir di hari ini, walaupun dalam sistem daring, walaupun dengan sesi virtual, insya Allah saya berkeyakinan bahwa Bapak Ibu akan tetap semangat mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan ini dari awal hingga akhir acara, dari hari ini hingga esok hari, karena kegiatan pelatihan hari ini kita selenggarakan 2 hari di tanggal 4 dan di tanggal 3 dan 4 April begitu. Nah, Bapak Ibu, hadirin peserta pelatihan, sekali lagi sebelum nanti kita akan memulai proses pelatihan kegiatan hari ini, izinkan saya untuk membacakan aturan dalam kegiatan pelatihan hari ini. Yang pertama, bahwa peserta pelatihan akan diizinkan masuk ke dalam room itu sampai dengan batas waktu 13.30. Admin akan mengadmit Bapak Ibu hingga batas waktu 13.30. Setelah itu maka kemudian admin tidak akan lagi mengadmit gitu ya, supaya proses kegiatannya lancar dan lebih disiplin begitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, jika nanti dalam proses kegiatan pelatihan narasumber sedang mengisi memaparkan materinya, kemudian ada yang ingin ditanyakan atau kurang dimengerti, maka Bapak Ibu boleh untuk bertanya dengan cara mengetik pertanyaannya di kolom chat yang tersedia. Jadi silakan Bapak Ibu bisa raise hand ataupun bisa mengetik pertanyaannya di kolom komentar atau di kolom chat yang tersedia begitu. Jadi tidak dengan cara menyalakan mikrofon gitu, supaya ini memperlancar proses kegiatan pelatihan hari ini. Kemudian Bapak Ibu juga nanti bisa melihat rekaman dari hasil kegiatan ini nanti di akhir, andaikan misalnya ada yang terlupa, kemudian Bapak Ibu ingin mereview kembali hasil kegiatan hari ini dari awal hingga akhir, maka nanti dari narasumber juga akan membagikan, men-share, memposting hasil rekaman dari kegiatan hari ini di channel YouTube dari narasumber yang nanti juga akan disampaikan langsung oleh narasumber kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, tanpa membuang waktu berlama-lama lagi gitu ya, karena durasi waktu kita yang juga hari ini kegiatannya cukup padat, maka saya akan membuka kegiatan pelatihan hari ini dengan bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan ridhonya, kemudian memperlancar dan memudahkan kita dalam proses kegiatan pelatihan hari ini, sehingga apa-apa yang nanti dipaparkan oleh pemateri bisa bermanfaat dan kita aplikasikan dalam dunia pendidikan yang kita geluti. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam sesi pemaparan materi dari narasumber, izinkan saya untuk men-share dan menginformasikan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan guru, peserta pelatihan, terkait dengan jadwal kegiatan kita di hari pertama dan di hari kedua, beserta informasi penting lainnya yang nanti Bapak Ibu bisa simak dalam proses pemaparan yang akan coba saya tampilkan di sini. Jadi untuk jadwal pelatihan hari pertama, jadi yang pertama adalah belajar dari mana saja dengan akun Belajar ID, pengenalan atau selayang pandang, kemudian mengelola data di Google Drive, berkolaborasi di Google Docs, Slide, dan Sheet, mengelola acara secara efektif dan efisien di Google Calendar, mengisi daftar hadir hari pertama, dan mengerjakan tugas praktek hari pertama. Kemudian jadwal pelatihan hari kedua, yang pertama membuat survei dan kuis menggunakan Google Form, membuat kelas interaktif di Google Classroom, melaksanakan tatap muka virtual di Google Meet, mengirim data, mengelola email, dan mengisi daftar hadir dengan akun Belajar ID, praktek kedua, serta penutup.
Baik, Bapak Ibu, itu tadi jadwal kegiatan pelatihan kita di hari pertama dan kedua. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan juga informasi kenapa sih kita harus menggunakan akun Belajar ID. Kenapa sih kita harus migrasi segera gitu ya ke akun Belajar ID. Memang seperti apa keunggulan dari akun Belajar ID ini, kelebihannya seperti apa, atau mungkin apa ya belajar ID itu, akun belajar ID itu fitur-fitur apa saja yang ada di dalamnya, baik akan saya informasikan kepada Bapak Ibu. Jadi seringkali Bapak Ibu di tengah pandemi seperti ini gitu ya, bahwa kita sering menemukan banyak sekali permasalahan-permasalahan dalam proses pembelajaran jarak jauh. Salah satunya terkadang data yang kita miliki itu hanya kita bisa akses dalam perangkat tertentu saja. Mungkin misalnya kita terbiasa mengolah data Excel, Word, atau slide, misalnya PowerPoint dengan laptop kita. Kita save di laptop kita, kemudian laptop kita tertinggal atau perangkat gadget kita tertinggal di rumah, sedangkan jarak dari kantor atau sekolah dengan rumah cukup jauh, tidak memungkinkan untuk kembali mengambil perangkat tersebut. Nah, sedangkan data yang ingin kita gunakan demikian pentingnya, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kan jadi kendala. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ini, termasuk saya gitu ya, sering kelupaan, tertinggal gitu, sehingga kita nggak bisa akses data kita dimanapun gitu, karena hanya tersimpan di satu perangkat tertentu saja. Nah, dengan Ibu, Bapak menggunakan akun Belajar ID, maka kesulitan ini tidak akan lagi terjadi Bapak Ibu, karena dengan akun Belajar ID, maka Bapak Ibu bisa mengakses data Bapak Ibu dimanapun, kapanpun gitu ya, seperti itu. Jadi ini kemudahannya. Nah, permasalahan berikutnya adalah yang sering kita jumpai dalam akun belajar ID, dalam pembelajaran jarak jauh begitu, datanya sering rusak atau kena virus. Nah, ini sering juga ya Bapak Ibu. Jadi apa namanya, kenapa hari ini Bapak Ibu misalnya mengikuti pelatihan hari ini gitu ya, terus kemudian Ibu Anissa nanti yang jadi selaku narasumber ingin memaparkan terkait dengan penggunaan akun belajar ID ini, karena memang sangat bermanfaat. Jadi pelatihan hari ini adalah sebagai bentuk pengimbasan ya Bapak Ibu yang nanti dilakukan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Anissa Wijayanti selaku Google Master Trainer. Nah, ternyata memang banyak sekali kelebihan-kelebihannya gitu, bahwa sering kita temui data kita rusak, flash disk kita rusak, hard disk kita rusak, kena virus, data nggak bisa dibuka dan lain sebagainya. Ini kan kesulitan tersendiri. Dengan Bapak Ibu menggunakan akun Belajar ID, maka permasalahan ini akan teratasi Bapak Ibu. Kenapa? Karena semua data file yang tersimpan dalam akun Belajar ID itu aman Bapak Ibu, tidak akan terkena virus. Wah, luar biasa ya, solutif sekali ini. Nah, berikutnya adalah permasalahan yang sering kita temui adalah memori laptop penuh, kemudian low gitu ya, udah nggak bisa dibuka, lemot karena kepenuhan. Nah, ini juga sering kita hadapi nih, karena memori yang kita punya misalnya terbatas gitu ya. Dengan akun Belajar ID Bapak Ibu, memorinya tanpa batas. Wah, luar biasa. Jadi berapapun apa namanya data atau file yang bakalan Bapak Ibu upload ke akun Belajar ID itu tanpa batas Bapak Ibu memorinya. Jadi nggak akan lemot, nggak akan juga apa namanya memenuhkan memori yang kita punya gitu ya, karena memang tanpa batas. Jadi biasa sangat apa memberikan solusi bagi kita gitu ya. Nah, di sini kenapa harus pakai akun Belajar ID Bapak Ibu? Kenapa kita harus secepatnya migrasi ke akun Belajar ID? Yang pertama, akun Belajar ID ini Bapak Ibu ini diperuntukkan untuk guru dan siswa. Jadi yang memiliki akun Belajar ID ini bukan hanya guru saja, tapi juga siswa. Nah, kenapa Belajar ID yang digunakan? Kenapa akun ini yang digunakan? Karena mudah penggunaannya gitu. Jadi terintegrasi dengan akun yang dapat diakses di berbagai perangkat yang tadi saya utarakan di awal gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa akses file atau data kapanpun dimanapun, tidak terpaku hanya pada satu perangkat tertentu saja. Kemudian yang kedua, aman. Dan Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir bahwa file atau data yang Bapak Ibu sedang kelola, yang sedang kerjakan, tiba-tiba misalnya mati lampu atau baterai laptop Bapak Ibu tiba-tiba habis, ngedrop dan lain sebagainya, Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau file-file tersebut akan hilang, tidak tersimpan. Kenapa? Karena dengan akun Belajar ID ini Bapak Ibu itu aman dan data itu terupdate secara otomatis, tersimpan secara otomatis. Jadi tidak perlu lagi save as gitu ya, tidak lagi perlu lagi untuk apa save secara berkala, tidak perlu, karena memang datanya akan secara terupdate, itu akan otomatis tersimpan dan sekali lagi aman tanpa virus gitu ya. Nah, berikutnya fiturnya kolaboratif, penyimpanannya tanpa batas seperti yang tadi saya sudah
sampaikan di awal gitu. Kemudian terintegrasi dalam satu akun untuk semua Bapak Ibu. Jadi dalam satu akun Belajar ID ini banyak fiturnya, terintegrasi ke semua fitur. Nah, ini memudahkan kerja kita sebagai guru ketika misalnya kita mau menggunakan beberapa fitur dalam satu kali tahapan gitu ya. Kemudian pengelolaan sumber belajar dan jangka panjang ini dapat diakses untuk semua. Nah, berikutnya bagaimana cara kita mengaktifasi akun Belajar ID? Mungkin ada beberapa juga yang hari ini masih kebingungan gimana caranya aktivasi, gimana caranya kita dapetin akun Belajar ID itu sendiri. Nah, Bapak Ibu ini mudah sekali, tahapannya cukup 3 tahap. Yang pertama, Bapak Ibu buka gmail.com, lalu masuk menggunakan akun yang Bapak Ibu miliki. Nah, terus dapat akunnya dari mana? Nah, kalau masih bingung, biasanya operator sekolah ini yang punya akun semuanya gitu. Nanti Bapak Ibu bisa minta ke operator sekolah untuk kemudian mendapatkan akun Belajar ID ini. Setelah Ibu dapat, kemudian Bapak Ibu bisa kemudian klik tombol save setelah membaca Google Terms of Service and Privacy Policy-nya. Nah, setelah itu ganti password Bapak Ibu dan jangan lupa catat passwordnya. Kenapa? Karena sering kita lupa gitu ya. Untuk nanti kita sulit untuk bisa mengakses kalau misalnya lupa gitu. Jadi Bapak Ibu silakan catat password baru dari Bapak Ibu, maka secara otomatis akun belajar Bapak Ibu bisa siap untuk digunakan. Jadi semudah itu Bapak Ibu untuk melakukan aktivasi akun Belajar ID. Nah, ini tadi kelebihan-kelebihan dari akun Belajar ID. Yang pertama, penyimpanannya tanpa batas. Fitur-fiturnya canggih-canggih, aman dan terintegrasi. Kapasitas penyimpanan filenya, wow, tanpa batas. Kalau akun pribadi Bapak Ibu, itu hanya 15 GB Bapak Ibu kapasitasnya. Tapi kalau Bapak Ibu migrasi ke akun Belajar ID, itu tanpa batas Bapak Ibu ya. Dan berikutnya ada drive bersama Bapak Ibu. Di akun pribadi kan tidak ada ya drive bersamanya, tapi kalau di akun G Suite atau akun Belajar ID ini ada drive bersama. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melakukan share drive gitu ya. Kemudian fitur Google Meet nih Bapak Ibu. Di akun pribadi itu tidak ada fasilitas raise hand atau angkat tangan dan merekam rapat. Tapi kalau menggunakan akun G Suite itu ada fasilitas Kaizen sama merekam rapat di Google Drive, itu kelebihannya juga. Kemudian video call di Google Classroom, wow ada video call-nya, ada Google Meet-nya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu hari ini yang sudah membangun kelas mayanya di Google Classroom, di akun pribadi itu nggak ada fasilitas Google Meet Bapak Ibu di Classroom Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan akun G Suite, itu Bapak Ibu memiliki fasilitas Google Meet di dalam classroom-nya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau melakukan pertemuan dengan siswanya secara maya, itu nggak perlu lagi keluar dari classroom, kemudian membuka Google Meet-nya, kemudian share link-nya ke siswa. Nah, itu kan beberapa tahap ya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu gunakan akun G Suite ini, di dalam classroom-nya udah ada Google Meet-nya. Jadi sekali klik udah selesai semua gitu ya. Jadi ini memudahkan dan mempercepat kerja kita Bapak Ibu. Kemudian kapasitas Google Classroom-nya juga tentu saja berbeda Bapak Ibu. Di akun pribadi maksimal 20 guru dengan siswanya 250 dan tidak ada fitur undang wali. Tapi kalau di akun Belajar ID itu maksimal ada 20 guru dan 1000 siswa. Banyak sekali ya Bapak Ibu, 4 kali lipat dari akun pribadi kita. Nah, ada juga fitur undang wali untuk mendapat laporan wali. Kemudian berikutnya, penugasan di Classroom nih Bapak Ibu. Akun pribadi itu tidak dapat import nilai Google Form. Jadi kalau Bapak Ibu buka Classroom, Bapak Ibu nggak bisa import nilai dari Google Form. Atau Bapak Ibu juga tidak bisa membuat soal atau survei di Google Form ya secara langsung di dalam Classroom gitu. Tapi kalau di akun Belajar ID Bapak Ibu bisa langsung import nilai di dalamnya karena di sana ada fasilitas Google Form-nya, kemudian mode terkunci Chromebook dan bisa cek originalitas itu. Nah, jadi itulah kelebihan-kelebihan atau keunggulan-unggulan dari akun Belajar ID Bapak Ibu. Jadi mari kita migrasi ke akun Belajar ID begitu ya segera mungkin. Dan ini adalah cara-cara memindahkan data dari akun pribadi ke Belajar ID. Gimana caranya nih? Kita mau pindahkan semua data-data dari akun pribadi kita ke Belajar ID. Caranya mudah Bapak Ibu. Yang pertama tahapnya buka drive google.com di browser Bapak Ibu, kemudian sign in dengan akun Gmail pribadi Bapak Ibu, kemudian pilih folder yang ingin Bapak Ibu pindahkan ke akun G Suite.
Klik kanan, kemudian download, maka kemudian file tersebut akan tersimpan di perangkat Bapak Ibu. Setelah membuka file dalam folder, maka tahap berikutnya yang harus Bapak Ibu lakukan adalah buka drive google.com di browser Bapak Ibu, sign in dengan akun Google Suite atau Google akun Belajar ID tadi gitu ya. Kemudian setelah itu klik tombol baru di sini nih ya, ada tombol tambah di sisi kiri atas Google Drive. Berikutnya adalah klik tombol upload, pilih upload file, pilih file yang sudah di-download oleh kita sebelumnya yang tersimpan di dalam perangkat kita, maka kemudian filenya sudah berhasil dipindahkan atau tersimpan dalam akun Belajar ID. Jadi semudah itu juga Bapak Ibu kalau kita mau pindahin data dari akun pribadi kita ke akun Belajar ID. Baik, itu tadi ya Bapak Ibu sekilas informasi terkait dengan akun Belajar ID. Jadi betapa pentingnya kita harus aktifasi dan kita gunakan semaksimal mungkin dalam proses pembelajaran jarak jauh, karena pada saat ini masih banyak juga sekolah-sekolah yang belum melaksanakan PTM ya Bapak Ibu, walaupun mungkin ada beberapa sekolah sudah diberikan izin untuk melakukan pembelajaran tatap muka, walaupun belum full misalnya, baru 50%, maka dalam pembelajaran jarak jauh ini sangat bermanfaat, begitu. Nah, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita hari ini, yaitu yang bernama Anissa Wijayanti MPD, tempat tanggal lahir Ciamis 1 Oktober 1989, pendidikan terakhir S2 Pendidikan Matematika UPI, unit kerja di SMA Negeri 1 Gunung Sindur, kemudian alamat IG anissa.wijayanti.52, alamat email anissawijayanti10@guru.sma.belajar.id. Kemudian kegiatan dan pelatihan yang pernah diikuti, yang pertama, trainer pada kegiatan Inovatif School Program for Workshop Leader Dinas Pendidikan DKI Jakarta Yayasan Chairperson 2017, Presenter International Conference of Mathematics and Science Education 2017, Presenter ICMSA Joint Conference between FPMIPA UPI, Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun, Malaysia and University Kebangsaan Malaysia 2016, Pemakalah Semdikmat Pendidikan Matematika di Era Digital tahun 2016, SPS UPI, Partisipan Huder Primary Workshop Huder Education 2017, peserta Google Master Trainer Batch 3 Kemendikbud. Nah, berikut adalah biodatanya ya Bapak Ibu terkait dengan narasumber kita hari ini. Baik, kita undang langsung saja narasumber kita juga sudah ada di room dan saya akan menyapa narasumber kita hari ini. Selamat siang, Ibu Anissa. Ya, selamat siang, Teh Iin. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Bapak Ibu, bagaimana tadi penjelasannya? Apakah sudah mulai ada bayangan tentang akun belajar.id seperti apa? Ada, Bu. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai pelatihan kali ini dengan materi pelatihan. Yang pertama yaitu bagaimana cara mengelola data di Google Drive. Bapak Ibu, di antara yang Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini, ada yang sudah terbiasa dengan Google Drive? Sudah familiarkah dengan Google Drive? Kayaknya sudah mulai familiar ya, Bu Anissa ya. Kayaknya guru-guru apalagi PJJ ya, pasti kayaknya udah mulai banyak, tapi mungkin memaksimalkannya ini yang kayaknya belum tahu gitu ya. Silakan Teh. Kita ini apa namanya? Ya. Oke, mangga. Jadi mohon maaf juga kalau misalnya saya menyebutkan Ibu Anissa ini teteh gitu ya, karena sudah saking dekatnya saya dengan beliau, jadi kadang kita memanggilnya teteh gitu ya. Gitu. Jadi mohon maaf mungkin nanti kalau misalnya kurang formal. Mangga Ibu Anissa silakan. Iya, mangga Teh. Nah, Bapak Ibu, pertama kita akan mengelola akun di Google Drive ya. Google Drive itu sudah terlihat tampilannya? Google Drive saya? Sudah terlihat. Ya, sudah. Nah, di Google Drive itu ini namanya Google Drive, Bapak Ibu. Google Drive itu diakses dari mana, Bu Anissa? Pertama, Bapak Ibu buka Gmail. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah masuk ke gmail.com, kemudian nanti masukkan akun belajar.id, kemudian Bapak Ibu masukkan password dari akun belajar.id-nya. Nah, nanti akan masuk ke Gmail. Nah, dari Gmail Bapak Ibu klik di sini. Nah, ada yang namanya Drive nih. Di sisi kanan ini yang saya tunjuk ada yang namanya Drive.
Nah, di Drive inilah Bapak Ibu bisa menemukan banyak sekali hal yang tidak ada di akun yang Gmail biasa ya, kalau pakai belajar.id. Nah, kemudian kemarin ada yang pada nanya tuh Tein, Bu Anissa, saya udah pakai akun belajar.id atau belum gitu ya. Nah, itu bisa diketahui oleh Bapak Ibu sendiri sebetulnya. Nah, di sini kita bisa lihat, nah, kalau punya saya ini kan udah ada ya Anissa Wijayanti 10@guru.sma.belajar.id. Berarti saya sudah pakai akun belajar.id di G Drive-nya. Bukan yang ini nih yang muncul, bukan yang Wijayanti Anissa 2019 @gmail, bukan, tapi yang sudah guru@guru.sma.belajar.id. Oh, oke, berarti saya sudah masuk ke Drive yang dibuat dari akun belajar.id gitu. Nah, kemudian di Drive itu ada apa saja? Ini dia ya, seperti ini tampilannya. Kalau kita klik baru, di sini ada yang namanya folder. Kalau Bapak Ibu mau buat folder, kemudian ada yang namanya upload file. Buat apa upload file? Misalnya Bapak Ibu sudah punya banyak banget, Bu Anissa, saya tuh males ya migrasi ke akun belajar.id. Saya udah terbiasa pakai Microsoft Word misalnya. Karena administrasi saya tuh RPP, silabus, semuanya udah dalam bentuk Word gitu. Nah, gampang Bapak Ibu, nggak perlu ngetik lagi di akun belajar.id ya. Bapak Ibu tinggal upload file saja. Di sini klik upload file. Kemudian Bapak Ibu pilih filenya. Misalnya saya mau pilih yang ini. Yang kecil aja, nah yang ini misalnya. Kemudian saya klik open. Nah, terlihat di sisi kanan ini sudah memulai upload. Artinya, file Microsoft Word yang saya sudah klik tadi sudah mulai, nah sudah upload selesai, berarti sudah terupload ke G Drive Bapak Ibu semua nih, sudah ada ya algoritma artikel template gitu. Nah, kalau misalnya, aduh kalau nguploadnya satu-satu Bu Ani capek, kan ini saya punyanya udah satu folder gitu ya, berarti Bapak Ibu yang dipilih bukan upload file, tapi upload folder. Nah, ketika Bapak Ibu klik upload folder, yang muncul di sini folder-folder. Nah, Bapak Ibu klik misalnya folder yang ini, kemudian klik upload di bagian kanan bawah. Saya nggak akan upload ya, ini hanya mendemokan saja. Nah, nanti sama akan seperti ini, hasilnya terupload. Tapi Bu Anis, kalau misalnya dimasukin ke G Drive dari Microsoft Word, nanti tampilannya jadinya berantakan. Kan punya saya Microsoft Word. Kalau yang di sini Gdoc. Gimana caranya? Supaya apa yang Bapak Ibu upload dari yang bentuknya Microsoft Word, apa gitu ya, pengen langsung masuk ke Drive itu rapi. Nah, Bapak Ibu di sini ya, saya ulangi ya. Di sini ada yang namanya kayak apa ya, kayak grid gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya setelan. Bapak Ibu klik setelan. Nah, lihat di sini ada yang namanya konversikan file upload. Berarti kalau ini kita klik konversikan file upload, nah nanti Word yang terupload itu otomatis jadi Google Doc gitu. Enak kan ya? Nggak perlu ngetik lagi, nggak perlu ngerapihin lagi, udah langsung otomatis ketika masuk ke Google Drive, dia jadi Google Doc gitu. Nah, terus kalau misalnya saya pakai Google Drive, males nanti kalau misalnya nggak pakai internet saya mati, kuota saya habis, saya nggak bisa kerja. Tenang, di Google Drive itu sekarang Google sudah mengembangkannya bisa dilakukan secara offline. Jadi Bapak Ibu tinggal klik di sini klik offline, maka Bapak Ibu bisa bekerja secara offline. Kemudian ketika misalnya internetnya mati atau kuotanya habis, itu Bapak Ibu bisa tetap bekerja, dan kemudian nanti, saya mau irit kuota, pas kerja saya mau matikan dulu kuotanya gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah hampir mau selesai, Bapak Ibu nyalakan lagi kuotanya. Nah, ketika internet nyala, semua pekerjaan Bapak Ibu yang sudah dikerjakan secara offline bisa masuk dan terekam di Google Drive. Enak banget kan ya, nggak harus, aduh saya nggak pakai wifi gitu, ribet. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau bekerja offline juga bisa. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan upload file, upload folder, konversi file, sama yang namanya bekerja offline. Nah, di Google Drive sendiri ada yang namanya Google Doc. Ini sama seperti Microsoft Word. Kemudian Google Spreadsheet, ini sama seperti Microsoft Excel. Dan Google Slide, ini seperti PowerPoint. Nah, untuk Google Form, ini adalah formulir yang bisa digunakan untuk kuis dan survei. Kita akan mempelajari mengenai Google Form besok ya, Bapak Ibu.
Hari ini kita akan fokusnya ke Google Drive, Docs, Spreadsheet, dan Slide, serta Google Calendar. Nah, kemudian tadi sudah semua yang di sini. Di sini ada juga yang berbeda ya Bapak Ibu. Kalau misalnya di Drive Gmail, itu cuma ada yang namanya Drive saya. Kok yang Bu Anissa ada Drive bersama gitu? Kenapa di sini ada Drive bersama? Ya karena itu. Karena saya pakai akun belajar.id, jadi di akun belajar.id ini ada yang namanya Drive bersama. Kita buka seperti apa Drive bersama. Nah, di sini punya saya, Drive bersamanya adalah SMA Negeri 1 Gunung Sindur. Di Drive bersama ini adalah salah satu folder yang bisa diakses oleh semua orang di lembaga saya, tapi tidak bisa diakses oleh orang di luar lembaga saya. Nah, disitulah yang namanya akun belajar.id ini aman. Kenapa? Karena hanya bisa diakses oleh orang-orang yang diberi akses dalam satu domain. Domain kita, akun belajar.id adalah domain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti itu. Nah, di sini kita klik, ada apa sih? Nah, seperti ini ya. Masih kosong ya. Nah, bagaimana sih caranya agar bisa berbagi atau bisa menggunakan akun pada Drive bersama ini? Nah, di sini ada klik kanan, Bapak Ibu klik kanan. Kemudian di sini kelola anggota. Ini idenya, kenapa sih pemerintah dari Kemendikbud itu repot-repot ya bikinin akun belajar.id? Ini bukan hanya sekedar kenapa sih pemerintah repot-repot, kenapa sih harus ada pembaruan? Kenapa? Karena kedepannya semua administrasi di sekolah-sekolah negeri ataupun swasta di Indonesia ini maunya paperless. Jadi kita misalnya nih, Bapak Ibu mau ada penilaian kepala sekolah. Kita kan suka riweh banget ya, mana komponen 1, komponen 2, komponen 3, riweh. Udah gitu, udah dikumpulin, ini belum di print, itu belum di print. Nah, kenapa sih harus riweh, kenapa harus ini itu di print gitu ya? Padahal itu kalau misalnya sudah Bapak Ibu sudah menerapkan akun belajar.id, ini di Drive bersama Bapak Ibu, semua keriuhan kalau misalnya mau KKS itu bisa hilang dengan membuat Drive seperti ini. Lalu dibuat di Drive bersamanya dibuat foldernya misalnya penilaian kepala sekolah. Nanti berikan akses seperti ini ya caranya, kelola anggota. Misalnya mau diberi akses kepada, saya mau beri akses kepada Ibu Roslita. Nah, seperti ini. Saya mau Bu Roslita ini bisa apa? Bisa melihat saja kah? Bisa memberi komentar? Bisa menjadi kontributor? Nah, karena Bu Ita ini nanti Bu Roslita ini inginnya jadi kontributor, maka saya klik kontributor di sini. Kontributor artinya apa? Artinya yang bisa mengirim file seperti itu. Tapi kalau misalnya pengennya Bu Ita lebih dari kontributor, bisa masukin orang. Nah, dia jadi pengelola konten atau pengelola seperti itu. Nah, nanti ya setelah si folder ini lengkap dari semua komponen 1, komponen 2, komponen 3, semua lengkap, lalu kita ingin asesor atau penilainya ini bisa mengakses folder ini, ya kan? Itu tinggal apa? Ini asesornya dibuat akses komentar, memberi komentar. Nah, kalau di sini asesornya dikasih pemberi komentar, nanti otomatis ke asesor tersebut akan muncul yang namanya seperti ini. Nah, punya saya nih, ada yang namanya dibagikan ke saya. Nanti di asesor itu akan muncul folder seperti ini nih. Saya ada banyak orang yang berbagi ke saya seperti ini. Nanti asesor itu bisa memberi komentar, misalnya di komponen 1 kurang ini, di komponen 2 kurang apa. Gitu. Tanpa harus bertemu, tanpa harus repot print ini itu. Oh, tapi ini birokrasi harus tetap di print misalnya ya. Iya boleh, tapi misal kita itu jadi bekerjanya lebih lebih terstruktur dan bisa nggak harus setumpuk-tumpuk banget gitu. Yang penting-pentingnya aja deh yang di print gitu. Yang benar-benar nggak bisa kalau filenya itu bukan asli. Nah itu seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian misalnya di sekolah nih mau buat kegiatan, proposal, laporan semua di sini. Yearly plan ya atau rencana tahunan, silabus, RPP. Kita kalau misalnya mau bikin RPP bulanan kepada kepala sekolah kan buat RPP gitu. Terus kita print, kasihkan ke kepala sekolah, oh salah, dibetulkan lagi. Kenapa kita tidak pakai draft bersama aja? Lalu kita masukkan RPP kita ke situ, semua guru bisa melihat. Jangan can edit ya aksesnya, bisa melihat aja. Soalnya nanti takutnya guru yang lain ngacak-ngacak punya kita. Jadi kita kalau ke guru yang lain aksesnya lihat saja. Kalau misalnya ke kepala sekolah aksesnya can comment, jangan can edit, hanya punya kita saja misalnya. Itu benar-benar akan membuat lebih ringkas, birokrasi kita lebih ringkas, administrasi kita juga lebih ringkas dan tidak berbelit-belit harus ngeprint,
sampai setebal apalah, nanti kalau misalnya penilaian sudah selesai, ujung-ujungnya juga nggak terpakai gitu. Tadi sudah ya, di sini ada yang namanya drive bersama, kemudian, oh iya, bagaimana membagikannya? Kan tadi kalau misalnya tadi pakai yang akun kelola anggota, cara kelola anggota ya. Kita juga bisa yang namanya get link atau memberikan link kepada orang lain. Di sini saya punya classroom saya ingin membagikannya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa bagikan dengan klik bagikan, nanti masukkan alamat emailnya, atau Bapak Ibu bisa dengan menyalin link. Di sini nih contohnya. Nah, di sini ketika Bapak Ibu ingin salin link, nanti misalnya sudah disalin, lalu dikirimkan. Ternyata dari guru yang Bapak Ibu kirimkan link ini bilang gini, kok saya nggak bisa buka ya linknya? Oh, mungkin guru tersebut pakai akun belajar ID. Nah, sehingga di sini Bapak Ibu harus siapa saja yang memiliki link. Gitu. Sampai sini, kira-kira terlalu cepat tidak ya? Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti ya. Kemudian sudah pakai akun belajar.id di Google Drive. Selanjutnya kita akan ke Google Doc. Nah, Google Doc ini apa sih istimewanya? Kenapa kita harus berpindah dari yang terbiasa mengerjakan di Microsoft Word ke dokumen gitu ya? Kenapa pemerintah mau kita beralih ke Google? Kenapa kita harus jadi sekolah? Nanti endingnya itu ada yang namanya sekolah referensi school. Sekolah referensi school itu adalah sekolah yang sudah mengaplikasikan Google ini pada administrasinya. Jadi tidak ada lagi yang namanya peran print gitu. Kalau misalnya di sekolah swasta namanya seperti sekolah Google Partner. Nah, di sini Bapak Ibu yang istimewa dari Google Doc, kita misalnya tadi kan di Drive gini ya, di Drive, kemudian klik baru, kemudian masuk ke Google Dokumen. Nah, setelah masuk ke Google Dokumen, di sini Bapak Ibu beri nama dulu. Misalnya, kalau di tugas, yang saya tugaskan beri namanya adalah apa? Google ONU. Seperti ini. Nah, klik. Nah, di sini dia otomatis tuh menyimpan. Kemudian ada tulisan disimpan ke Drive. Artinya, file Google Doc ini sudah tersimpan ke Drive Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini apa sih yang mau kita explore dari Google Doc? Nah, Bapak Ibu lihat di pojok kanan ini ada yang namanya tombol pelajari. Kalau di bahasa Inggrisnya itu tombolnya adalah explore. Nah, apa yang bisa kita cari di sini? Bapak Ibu mau saya cari apa? Misalnya kita mau cari tentang apa ya? Jawa Barat misalnya. Nah, kalau misalnya kalau Bapak Ibu biasanya terbiasa di Google di Microsoft Word itu kan kita cari dulu, setelah kita cari, kemudian kita copy paste ya. Setelah di copy paste, barulah Bapak Ibu masukkan citasi atau sumbernya. Nah, di sini dengan bekerja menggunakan Google Doc, Bapak Ibu bisa memangkas hal-hal yang ribet-ribet itu menjadi sangat simpel. Seperti tadi, saya klik pelajari di bagian bawah, kemudian saya masuk di sini ada yang namanya web, gambar, dan drive. Jadi sudah terlihat dalam hasil pencarian kita terlihat dalam bentuk web, gambar, dan drive. Nah, saya mau coba yang ini. Klik seperti ini. Nah, kan misalnya kita mau membuat rangkuman gitu ya. Oke, kita mulai dari sejarahnya. Ini kita mau copy paste. Seandainya ini adalah tugas untuk membuat rangkuman tentang Jawa Barat. Nah, di sini kita copy paste. Seperti ini. Nah, ketika di copy paste seperti ini, kita kan kalau misalnya nggak bekerja dengan Google, kalau di Word kita harus balik lagi ke sini. Kemudian kita lihat sumbernya id.wikipedia.org/wiki/Jawa Barat gitu ya Bapak Ibu. Nah, tapi kalau kita bekerjanya dengan Google, kita tinggal apa?
Coba perhatikan ya. Ini kita scroll ke bawah. Kemudian saya akan klik kutip 2 di sini. Ada apa di sini? Nah, muncul di bawah kutipannya. Jadi, kita bisa mengutip hanya dengan mengklik kutip sebagai catatan kaki. Di area sini, kita klik, muncul deh di Google Doc-nya ada. Nggak perlu kita harus ngetik lagi, oh ini sumbernya ini, copy paste, balik lagi ke webnya, lalu kita buat daftar pustaka gitu ya. Nggak perlu, jadi langsung tinggal klik saja di sini, klik, muncul deh di sini jawabannya, apa namanya, kutipannya, seperti itu. Nah, tapi ini emangnya Bu Anissa akun belajar.id hanya bisa dipakai oleh guru saja? Tidak Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sekolahnya belum diaktifkan, silahkan setelah mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu bisa mendatangi operator dan minta kepada operatornya agar akun belajar.id milik siswa segera diaktifkan. Kenapa? Kan Bapak Ibu sering ya misalnya lagi ulangan, Bu, saya memorinya penuh, G Drive saya nggak muat Bu, misalnya. Terus ketika kita kasih tugas video, duh Bu, drive saya udah berat, udah penuh. Nah, kalau misalnya Ibu, Bapak, Ibu sudah memberikan akun belajar ini ke siswa, siswa tuh nggak akan lagi mengalami yang namanya drive-nya penuh. Terus misalnya, Bu, HP-nya saya kentang, HP-nya gampang penuh memorinya. Ya kenapa harus disimpan di handphone? Kan kalian sama pemerintah udah dikasih akun belajar.id, gitu loh simpelnya ya. Nah, kemudian tadi kan misalnya kita ingin memberikan ke siswa ya si tugas ini. Siswa diberi tugas untuk merangkum mengenai Jawa Barat misalnya, atau ketika sejarah siswa diberikan tugas untuk merangkum mengenai Perang Dunia Kedua misalnya seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa melakukan pengecekan loh. Siapa sih siswa yang mengerjakan? Misalnya nanti siswa sudah mengerjakan, kemudian mengirim ke Bapak Ibu akses bisa melihat gitu ya. Nah, Bapak Ibu atau misalnya bisa mengedit. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di sini file, kemudian ke bawah. Ini sediakan offline bisa dilakukan. Kalau Bapak Ibu ingin berjaga-jaga, saya takut nih kalau tiba-tiba internet mati, saya sediakan offline, klik saja yang ini gitu ya. Nah, bisa diklik yang namanya history version. Version history ya, history versi. Kita klik, lihat history versi. Nah, apa yang berbeda Bapak Ibu? Di sini lihat ada yang namanya nama saya Anissa Wijayanti. Pada tanggal 3 April jam segini, Anissa Wijayanti, seorang Anissa Wijayanti mengedit file ini. Pada tanggal 3 April seorang Anissa Wijayanti mengedit file ini. Apa yang terjadi jika ini adalah milik siswa? Filenya milik siswa. Bapak Ibu misalnya memberikan tugas berkelompok berlima gitu ya. Kemudian siswa diberi LK dan mereka membuat rangkuman di sini. Bapak Ibu bisa apa dengan itu? Bapak Ibu bisa lihat misalnya Anissa Wijayanti ini kerjanya sama Maya, sama Edwin, sama Rina, sama Rida. Loh kok ketika Bapak Ibu lihat di history versionnya cuma Anissa Wijayanti aja? Berarti apa? Berarti Rina, Edwin, Maya tidak melakukan apapun. Keren banget kan kalau buat penilaian. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui siapa sih yang ngerjain file ini. Yang tadi kerennya adalah sumbernya jelas. Jadi siswa mengutip dari mana itu jelas. Siswa tidak akan saling kopas satu sama lain begitu saja. Kenapa? Karena Bapak Ibu bisa lihat di sini apa sih sejarah dari terbentuknya Google Doc ini seperti apa, siapa yang membuat, pada tanggal berapa saja diakses. Keren ya. Nah, kalau misalnya sudah dilihat, Bapak Ibu bisa klik kembali di sini. Nah, terus kenapa sih kita harus bisa history version gitu ya? Selain melihat siswa, siapa sih siswa yang mengerjakan di version history? Bapak Ibu misalnya, aduh, saya udah edit, tapi kayaknya bagusan file yang tadi deh, yang Google Doc yang tadi, atau Google Doc yang kemarin deh kayaknya. Yang saya edit nih salah nih, saya mau balik lagi ke yang lama gitu ya. Nah, Bapak Ibu klik saja, lihat history versi, kemudian Bapak Ibu klik yang kemarin, misalnya ini kalau kan ini kayak baru ya, filenya baru saya buat. Tapi kalau filenya ini udah yang berkali-kali diakses, ini kesini ada brebet. Nah, Bapak Ibu bisa klik, misalnya mau yang kemarin, klik yang kemarin, nanti filenya kembali ke yang kemarin, seperti itu. Enak, nggak perlu, aduh saya filenya nggak ke-save, aduh saya udah berubah nih. Terus misalnya ya, kalau Bapak Ibu lagi bikin tesis, kalau misalnya Bapak Ibu lagi buat tesis, terus si tesisnya itu kan suka kayak gini ya, skripsi, tesis 1, tesis 2.
tesis final, tesis fix banget. Itu kenapa? Karena kita bikinnya di Word. Kita nggak mau kehilangan file di masa kemarinnya lagi, takutnya dosen nanyain yang kemarinnya lagi, takutnya dosen nanyain lagi yang kapan tahu gitu ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mengerjakan, bikin tesisnya ini di Google Doc, itu nggak perlu Bapak Ibu bikin tesis 1, tesis 2, tesis fix. Ini yang fix banget gitu, nggak perlu kayak gitu. Cukup dengan membuat di sini aja, mau ngelihat yang kapan tahu, udah ada di sini di history version. Seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Sudah mulai terpikir, oh iya ya, saya mau beralih pindah dari kebiasaan lama pakai Microsoft Word, pindah ke Google gitu ya. Baik banget sih pemerintah ngasih akun yang begitu luar biasa yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu secara gratis. Ini kita nggak bayar loh, sedangkan kalau sekolah swasta pengen jadi sekolah Google Partner, itu mereka bayar lisensinya per tahun. Nah, di sini tadi sudah melihat history version sudah. Kemudian Bapak Ibu di sini juga bisa yang namanya komen. Misalnya gini, saya memberikan pelajaran kepada siswa mengenai Jawa Barat itu apa gitu ya. Jawa Barat, sejarah Jawa Barat dan lain-lain. Kemudian saya ingin siswa itu memberikan komentar. Menurut dia gimana sih Jawa Barat ini? Yang lebih bagus lagi ini untuk pelajaran sejarah yang misalnya Bapak Ibu memberikan file tentang Perang Dunia Kedua. Kemudian Bapak Ibu ingin tahu, menurut siswa Perang Dunia Kedua itu apa? Siapa yang salah misalnya? Kemudian sebaiknya seperti apa? Nah, Bapak Ibu bisa di sini tuliskan. Assalamualaikum. Silahkan kalian beri komentar. Ya, misalnya saya mau ke Bu Ita terus ya. Bu Wiwin deh. Ke Bu Wiwik. Nah, saya mau Bu Wiwik memberi komentar gitu ya. Kemudian mau siapa misalnya tugas kepada guru kepada siswanya ke siapa gitu. Silahkan kalian beri komentar ya. Nah, Bapak Ibu tinggal di sini aja. Terus nanti kalian Bapak Ibu klik tugaskan kepada ini, kemudian klik tugaskan. Nanti Nah, nanti itu di Bu Wiwik ini akan muncul. Nanti di Bu Wiwik ini akan muncul. Kemudian nanti Bu Wiwik balas. Iya Bu, menurut saya bla 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 bla. Nah, muncullah ke saya. Apakah itu harus menunggu ketika saya mengirim ke Bu Wiwik, lalu menunggu Bu Wiwik membaca, kemudian baru ada? Tidak. Kalau misalnya Bapak Ibu, Bu Wiwiknya cepat bacanya Z gitu ya, cepat. Itu Bu Wiwik langsung bisa. Langsung, menurut saya bla 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 di sini. Keluar komennya, langsung muncul keluar di sini di bawahnya. Kemudian misalnya, ada lagi siswa lain, enggak menurut saya gini. Nah, jadi apa kesimpulannya? Bapak Ibu nggak perlu lagi, oke, kita akan berdiskusi ya tentang Perang Dunia Kedua. Ibu mengirimkan mengirimkan Microsoft Word-nya atau PDF-nya di Classroom. Lalu nanti kalian komentarin kita ke WA ya. Aduh ribet banget ya, udah meng-live ke Classroom, harus buka WA. Bocah juga, siswanya juga pusing gitu ya. Nah, kita di sini kalau misalnya pakai Google Doc langsung nggak perlu buka ini itu, langsung di sini aja semua bet gitu. Nah, itu kalau misalnya kita ingin saling memberi komentar. Kalau misalnya mau Bapak Ibu buat RPP juga di sini bisa, tapi kalau misalnya untuk kepala sekolah sebaiknya jangan ditugaskan. Tapi Bapak Ibu klik di sini bagikan. Lalu misalnya ini filenya RPP saya. Saya ingin membagikan kepada kepala sekolah. Berarti Bapak Ibu di sini ketikkan nama kepala sekolahnya. Kepala sekolah saya siapa ya? Saya maunya Bapak Diri aja deh, kepala sekolah saya. Nah, terus kemudian di sini kita jangan editor. Kalau editor kan kita ya editor. Nanti acak-acak RPP kita. Kita klik di sini pemberi komentar. Kemudian di sini beritahu, Assalamualaikum. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, berikut saya lampirkan, berikut adalah RPP saya pada semester ini, misalnya gitu. Terus Bapak Ibu kirim. Nanti komentarnya seperti apa? Nanti seperti ini munculnya ya, di kanan nanti ada muncul tek. Kalau Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Sutikna Triwardaya yang terhormat, misalnya, Bu Anissa ini kurang gini. Terus nanti saya bisa balas di komentar itu. Siap Pak, saya akan segera rubah sesuai keinginan Bapak. Gitu. Enak kan ya bekerjanya, nggak perlu, aduh kirim ke WA, ngeprint apa-apa. Oke. Terus misalnya ada yang nanya, Bu Anissa memangnya ada ya sekolah yang seperti ini?
Nah, pada tahun 2017 saya bekerja di sekolah swasta di area Bintaro. Mereka sudah menggunakan teknologi ini. Mereka sudah bekerja semua administrasinya. Mereka dan tentunya saya ya sebagai guru di sekolah tersebut melakukan administrasi seperti ini. Saya selama bekerja di sana tidak pernah ngeprint, tidak pernah satu kali pun ngeprint. Jadi ketika saya membuat silabus, RPP, semuanya di sini. Saya bagikan ke direktur di sini, saya bagikan semuanya di sini, pakai Google. Nah, untuk siswanya bagaimana? Siswanya juga sama, saya memberikan filenya Google Slide, saya memberikan Google Doc gitu ya, semuanya. Jadi siswa nggak ada yang namanya run print, kita ngasih siswa nggak ada. Nah, oke. Selanjutnya di bagian ini apa lagi ya yang bisa kita explore dari Google Doc. Sebentar, saya cek dulu, takut ada yang terlewat. Oke, sudah. Oke, Google Doc sudah selesai. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan tutup Google Doc. Kemudian kita akan menuju ke, untuk pertanyaan nanti di akhir ya, Bapak Ibu silahkan boleh di chat, ditulis dulu. Nanti Bu Iin akan menuliskan pertanyaannya. Kemudian nanti menanyakan kepada saya atau bisa dijawab oleh kami berdua. Nah, selanjutnya kita ke Google Slide. Bisa diikuti penjelasan dari saya, Bapak Ibu? Halo? Bisa, Bu. Oke. Takutnya kecepatan gitu ya. Kalau kecepatan di chat aja di Bisa, Bu. Kecepatan? Oke, kita turunkan ya, turunkan kecepatannya. Ya, Bu. Apa, Bu? Agak pelan dikit, Bu. Oke, siap. Iya, siap. Oke, kita ke Google Slide ya. Saya lihat dulu checklistnya, takut ada yang terlewat di Google Slide. Nah, Google Slide itu adanya di mana? Di sini ya. Klik baru, kemudian Bapak Ibu ke ini, Google Slide. Di sini ya. Kita tunggu dulu, dia masih loading. Nah, seperti ini tampilannya. Apakah Bapak Ibu familiar dengan tampilan ini? Ini sama seperti tampilan pada PowerPoint ya. Pada PowerPoint, mirip dengan tampilan PowerPoint. Nah, di sini Bapak Ibu bisa judulnya dulu, misalnya saya sekarang ini sedang demo ya, demo Google Workspace. For Education, oke. Nah, di sini jangan lupa ya tuh, ketika Bapak Ibu beri judulnya, di sini langsung si slide-nya ada judulnya, lihat ya. Nah, kalau misalnya sudah ada tanda seperti ini, berarti dia sudah tersimpan di awan. Ada gambar awannya kan? Tersimpan di awan itu artinya apa? Artinya, kalaupun misalnya Bapak Ibu sedang pergi kemanapun, dimanapun dan kapanpun, misalnya seperti ini, Bapak Ibu sedang cuti ya, karena ada kepentingan mendadak, Bapak Ibu pergi keluar kota, ke kampung halaman misalnya. Sedang di kampung halaman, tiba-tiba Bapak Ibu mendapat kabar dari kepala sekolah, Bu Iin misalnya, tolong ya kirim materi atau RPP dan materi untuk semester kemarin, soalnya besok mau ada pengawas misalnya. Tapi kan Bu Iin lagi di luar kota, aduh saya nggak bawa laptop lagi misalnya gitu ya. Nah, ketika sudah terbiasa bekerja menggunakan Google Drive, Bapak Ibu tinggal buka saja di handphone. Handphonenya kan Bapak Ibu masukkan ya akun Gmail belajar.id di handphone. Kemudian Bapak Ibu buka drive-nya di handphone. Kemudian Bapak Ibu tinggal apa ketika Bapak kepala sekolahnya minta? Tinggal di sini klik bagikan. Klik bagikan saja, misalnya bagikan ke kepala sekolah gitu ya. Sama seperti tadi ya cara membagikan. Nah, di sini misalnya saya mau ini. Nah, mau sebagai apa? Sebagai lihat saja, pemberi komentar, editor. Kalau misalnya Bapak kepala sekolahnya butuh banget dan ingin bisa ngedownload, di sini berarti beri aksesnya editor gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi betapa akan sangat membantu sekali ketika Bapak Ibu terbiasa bekerja di Google Drive. Nah,
Kalau misalnya Bapak Ibu, aduh, khawatir kalau misalnya saya berikan di grup ini, berikan di emailnya, saya mau salin link aja lah kepada kepala sekolah. Nah, jangan lupa di sini, berarti karena kita khawatir Bapak Kepala Sekolah ini pakai akun bukan belajar.id gitu ya. Di sini klik dulu, lalu berikan akses siapa saja yang memiliki link. Artinya, siapa saja yang memiliki link ini berarti mau Bapak Kepala Sekolahnya pakai akun belajar.id, mau pakai akun biasa, itu tetap bisa menjadi editor, misalnya gitu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak klik ini, dan hanya yang ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan misalnya ya, itu kalau Bapak Kepala Sekolah membuka linknya pakai akun belajar.id bisa. Tapi kalau Bapak Kepala Sekolahnya ini membuka linknya menggunakan akun yang lain, bukan yang belajar.id, itu beliau tidak bisa membuka gitu. Ini juga yang masuk, kan beberapa tadi ada yang bilang ke saya nggak bisa masuk ke Google Meet gitu ya. Nah, kemungkinan itu kalau misalnya Bapak Ibu pakai akun belajar.id karena satu domain, itu nggak perlu saya accept, nggak perlu saya izinkan, langsung masuk ke Meet, langsung kita bertemu di Meet, nggak perlu saya admit. Nah, ketika yang masuknya itu bukan pakai akun belajar.id, maka harus diadmit karena tidak satu domain, seperti itu. Oke, itu adalah cara membagikan kepada orang lain ya, membagikan Google Slide saya. Saya juga memberikan akses Google Slide untuk materi hari ini di Classroom ya, dengan akses apa? Dengan membuka link. Jadi, saya memberikan linknya di Google Classroom agar Bapak Ibu bisa membuka materi kita. Kenapa sih Bu ini harus pakai link gitu ya? Kenapa sih Ibu nggak download aja terus memberikannya ke sembarangan orang? Nah, disinilah Google itu yang namanya, kenapa tadi pas pembukaan Bu In bilang, ini akunnya aman loh, pakai belajar.id aman. Kenapa aman? Karena akun ini dari pemerintah itu ingin kita terbiasa tidak saling kopas, kita pakai PPT orang lain dengan seenaknya gitu ya, ngedownload. Tapi ketika kita memberikannya itu link, dan kita hanya diberi akses lihat, ya udah terima aja, kita cuma bisa lihat gitu. Gak bisa kita minta download. Bisa nggak kalau kita minta download? Bisa, tapi harus minta akses. Jadi nanti di situnya ada permintaan akses. Misalnya saya ingin bisa membuka, Bapak Ibu misalnya kan saya mengirimkan file materi. Saya kan mengirimkan file materi di Classroom. Kemudian Bapak Ibu ada yang ikut Google Master Trainer ternyata di batch 4 misalnya. Dan butuh si file yang sama, yang mirip kayak saya untuk Bapak Ibu juga melakukan training gitu ya kepada guru-guru di sekitar Bapak Ibu. Nah, itu ketika Bapak Ibu mau, Bapak Ibu harus minta aksesnya ke saya, Bu Anissa, tolong dibuka akses sebagai editor. Nah, ketika saya buka akses sebagai editor, otomatis orang yang meminta akses itu bisa mendownload dan membuat salinan gitu. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita explore di bagian apa namanya ini? Google Slide. Di Google Slide kita bisa yang namanya, kalau di Google Slide kita pekerjaannya apa? Berarti kalau di Google Slide kita kan ingin membuat PowerPoint ya, ingin membuat tampilan. Tapi Bapak Ibu bisa juga bikin LK. Seperti saya membuat lembar kerja di Classroom itu pakai Google Slide. Nah, nanti Bu Anis gimana caranya kok bisa sih ada LK-nya, ada namanya gitu. Besok ya kita akan belajar gimana caranya supaya kita bisa memberikan LK ke siswa tapi sudah ada namanya. Kemudian ketika siswa satu mengedit, siswa lain tidak mengedit di file yang sama, tapi masing-masing punya filenya sendiri-sendiri, tapi kita sudah bisa berikan LK-nya masing-masing. Itu besok saya akan sharing tentang bagaimana membuat LK agar siswa bisa mengerjakan di file masing-masing. Nah, sekarang kita fokus di Google Slide. Di sini Bapak Ibu terlihat tidak? Apa perlu saya zoom ya? Nah, di sini nih ada yang namanya tombol pelajari. Terlihat di sini Bapak Ibu? Terlihat, Bu. Oke. Nah, ketika saya klik pelajari di sini, kemudian saya misalnya mau buat tentang angklung gitu ya. Angklung. Oh, gedung sate aja deh, gedung sate. Kita lagi bicarain Jawa Barat soalnya ya. Lalu kita mau ke gambar.
Bu Anissa, web bisa nggak? Bisa, tapi kan rata-rata kalau web digunakannya untuk Google Doc ya. Kalau di slide, nah, kalau misalnya kita mau tambahkan gambar, biasanya kalau di PowerPoint apa? Kita ngedownload, kita browsing dulu di Google Chrome, kemudian kita download, kemudian kita insert di Microsoft PowerPoint. Tapi, kalau Bapak Ibu bekerja di Google Slide, itu nggak perlu. Si kegiatan ini, lalu ini, berakhir dengan hanya klik explore atau klik pelajari yang tadi, kemudian Bapak Ibu ketik nama yang dicari, kemudian di sini ada tanda panah. Klik tanda panah. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ke sini sudah muncul gambarnya. Dan di gambar itu ada apa? Ada yang namanya sumber dari gambar itu. Sumbernya ada. Sehingga ini Google mengajarkan kepada kita supaya tidak plagiat gitu. Dan kita kan guru ya, kita harus hati-hati kalau misalnya menggunakan file dan semacamnya. Sekarang kita ke gambar Ridwan Kamilnya deh, gubernur. Nah, saya mau klik yang ini. Langsung ya, langsung ada. Nanti Bapak Ibu bisa coba. Saya ada tugasnya tuh satu, yang membuat gambar ini menjadi dua gambar menjadi satu. Nah, setelah ini kita kan kalau di PowerPoint harus buat desainnya. Nah, Bapak Ibu nggak perlu pusing pikirin desainnya. Kita tinggal klik di sini. Diklik apa tadi? Diklik yang ini ya, yang pelajari di atas. Yang klik ini nih. Ini diklik. Lalu muncul pilihannya, Bapak Ibu silahkan mau yang mana. Ada gambarnya di sini, ada yang mau yang ini, mau yang ini, mau yang ini, gitu ya. Oke, ini bagus nih. Ini aja deh. Ya, tapi Bapak Ibu gubernurnya kepotong. Nah, yang ini aja. Tuh, jadi seperti ini. Langsung Bapak Ibu tinggal klik aja apa. Jadi Google sudah mengerjakannya untuk kita. Kalau misalnya mau ditambahkan, saya mau punya slide sendiri gitu ya. Nanti di sini ada yang namanya impor tema. Seperti itu. Lalu, apalagi kita akan masuk di sini di Google Slide-nya, yaitu menyisipkan video. Nah, kalau menyisipkan video, di sini klik sisipkan. Kemudian di sini ada yang namanya gambar. Kita bisa ya, kan kalau yang tadi itu upload gambarnya itu dari sini. Upload gambarnya dari sini. Ah, enggak Bu Ani, saya nggak perlu browsing. Saya udah punya di komputer, mau ngupload gambar ke Google Slide. Nah, Bapak Ibu yang ini berarti yang upload dari komputer, diklik. Kalau misalnya mau telusuri dari internet, bisa dari sini? Bisa. Kalau gambarnya mau dari Drive, ada. Mau dari foto, ada. Pakai URL, bisa. Mau langsung, saya mau foto saya nih, berarti pakai kamera, cekrek, langsung masuk ke Google Slide, bisa ya. Nah, di sini juga ada kotak teks, kalau misalnya Bapak Ibu mau tambahkan teks. Kalau misalnya audio juga bisa. Bapak Ibu bisa cari audio di Drive, kemudian diklik, pilih, masuk audionya ke sini. Tuh, udah ada ya audionya di sini. Kemudian, apalagi? Tadi audio sudah bentuk. Oh, kita ke video dulu. Nah, kalau misalnya kita mau mencari video dan kita ingin menampilkan kepada siswa gitu ya, ini kita bisa tadi, sekali lagi saya tunjukkan ya, klik sisipkan, kemudian klik video. Nah, di sini Bapak Ibu diketikkan saja apa yang mau dicari. Misalnya, apa sih? Struktur atau misalnya fotosintesis. Nah, ada penjelasan fotosintesis dan prosesnya. Kemudian kita pilih. Langsung masuk ya videonya. Kita tunggu dulu. Nah, apa yang berbeda kalau kita bekerja di Google Slide dengan ketika kita bekerja di di PowerPoint? Nah, di sini Bapak Ibu, kalau misalnya kita bekerja di Google Slide, itu di sini kita bisa lihat videonya, kemudian
Ah, ini misalnya, wah videonya terlalu panjang nih, terlalu panjang. Dari 0 detik sampai 4 menit, gitu, menit ke-4. Berarti kita tinggal apa di sini? Saya maunya mulai dari menit ke-1, gitu ya. Sampai menit ke-3, depannya mah kan perkenalan-perkenalan biasanya kalau di YouTube tuh ya, jadi nggak perlu misalnya. Biar siswa ketika klik langsung ke materi, kita mau mulai dari menit ke-1 nih, sampai ke menit ke-3 aja. Nah, otomatis kalau misalnya Bapak Ibu sudah buat seperti ini, pemutar video, ini kalau kita play, itu dia akan langsung di menit yang ini, di menit ke-1 dan menit ke-3 gitu. Nah, kalau misalnya kata Bapak Ibu loh Bu Anis, berarti kita ngeditin video orang dong, motongin video YouTube-nya orang. Enggak. Jadi ini itu hanya kita itu hanya memotong yang tampil di Google Slide. Kalau misalnya di YouTube-nya mah asli tetap dari 0 yang tadi dari 0 detik sampai 4 menit 31 detik ya tadi. Tapi ketika kita tampilkan di Google Slide itu yang munculnya hanya di menit ke-1 sampai menit ke-3 gitu. Bukan kita motong-motong video orang, bukan, hanya memangkas yang ingin kita tampilkan ke siswa gitu. Oke, selanjutnya ada apa lagi di Google Slide? Oke, di sini kita juga bisa menyisipkan bentuk ya. Misalnya mau ngasih bentuk kotak gitu. Terus kita juga kalau misalnya ada gambar seperti ini. Terus kita mau crop. Oh, ini udah jadi background gambarnya. Itu di sini ada ya menunya, menu crop. Jadi cropnya itu mau di crop seperti apa? Mau di crop seperti apa? Mau cropnya itu bulat, mau di cropnya itu lonjong gitu. Sebentar, saya tunjukkan. Saya cari gambar angklung. Lalu kita tambahkan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengcrop si gambar ini dengan berbagai bentuk. Nah, ini di sini ada pangkas gambar ya. Bisa pangkas biasa, tapi bisa juga pangkasnya itu langsung bulat. Tuh, kayak gini. Itu pakai yang mana? Pakai yang ini, klik. Kemudian Bapak Ibu klik bentuknya. Jadi mau mangkasnya kotak, segi 4, persegi panjang, bulat, ataupun yang lain gitu ya. Bebas, mau yang mana. Yang mau Bapak Ibu buat cropnya. Gitu. Selanjutnya, kita ke slide baru. Nah, apalagi yang bisa kita explore dengan Google Slide ini? Di sini Bapak Ibu bisa juga saling berkomentar ya. Nanti tugas Bapak Ibu itu misalnya Bapak Ibu kan saya berikan LK-nya itu dalam bentuk Google Slide. Nah, ketika Bapak Ibu mengumpulkan dan kurang tepat, nanti saya bisa beri komentar di slide-nya. Misalnya, tolong Ibu ini, Ibu siapa gitu ya, Ibu add. Nanti ini harus dikasih add gitu ya. Misalnya, tolong Pak Dery. Nah, tolong Bapak Dery misalnya slide-nya kurang tepat. Nah, seperti ini. Nanti ditugaskan kepada ini. Kenapa kita harus tugaskan? Supaya nanti muncul announcement-nya. Jadi ke Pak Dery-nya itu muncul bahwa saya sudah memberikan komentar ini gitu. Seperti itu. Ini untuk Google Slide. Kemudian di Google Slide juga sama, kita bisa mempresentasikan ya, sama seperti di PowerPoint. Kan kalau PowerPoint juga ada slideshow. Nah, ini kalau misalnya kita mau presentasikan seperti ini. Nah, di PowerPoint ini juga kita bisa bekerja offline. Di mana? Di sini. Nah, di sini sediakan offline.
Bapak Ibu kalau misalnya diklik sediakan offline, di sini juga Bapak Ibu bisa mengerjakannya secara offline, kemudian ketika masuk ke internet, internetnya bisa nyambung, itu semua pekerjaan Bapak Ibu tersimpan. Dan juga sama seperti di Google Doc, di sini ada history version ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa lihat historinya. Kalau misalnya siswa mengerjakannya itu tidak di Google Dokumen, tapi mengerjakannya di PowerPoint, di Google Slide, itu Bapak Ibu juga bisa melihat nih jam berapa mereka mengerjakan, siapa saja namanya, ada warnanya nih Anissa Jayanti. Kalau misalnya ada nama lain Maya misalnya, itu warnanya beda lagi karena beda dengan saya. Kemudian tadi bekerja. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah membuat ya, sudah pernah membuat PowerPoint yang bagus, Bapak Ibu juga di sini bisa klik import slide. Berarti Bapak Ibu mau masukkan slide yang sudah Bapak Ibu punya ke sini. Gitu. Jangan lupa tadi konversikan filenya sudah dibuat diklik ya di Google Drive di depan. Kemudian juga bisa buat salinan. Kalau buat salinan itu berarti kayak kita tuh bisa, kalau misalnya Bapak Ibu lihat di Google Classroom punya saya, kemudian Bapak Ibu klik buat salinan. Nah, artinya Bapak Ibu bisa mendapatkan seluruh presentasi yang saya kirimkan di Classroom itu untuk masuk ke Google Drive Bapak Ibu. Jadi ketika kita membuat salinan, otomatis misalnya ini punya saya, kemudian saya bagikan kepada Bapak Ibu memberikan akses. Nah, ketika Bapak Ibu bisa klik salinan, berarti Bapak Ibu bisa mendapatkan seluruh file itu di Google Drive milik Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, itu dia tentang Google Slide ya. Apakah terbayang Google Slide seperti apa Bapak Ibu? Iya, sudah. Ya, oke. Kita langsung menuju ke menu selanjutnya atau menuju ke materi selanjutnya, yaitu tentang Google Sheet. Google Sheet ya. Di sini kita klik Google Spreadsheet. Nah, tampilannya seperti ini, sama seperti apa? Sama seperti Excel ya. Sama seperti Excel. Untuk misalnya ininya sama kayak Excel gitu ya. Kita tunggu dulu, dia lagi proses. Nah, di sini kita juga bisa membuat, kenapa kira-kira Bapak Ibu kalau kita buka Google Sheet ini, idenya apa sih yang bisa kita buat di Google Sheet? Kalau misalnya di sekolah untuk administrasi, apa yang bisa kita buat di Google Sheet? Pengolahan nilai. Nah, betul sekali Ibu ya, pengolahan nilai. Kalau misalnya kita biasa ya, mengolah nilai itu di buku nilai gitu. Buku nilainya bentuknya hard file gitu ya, dari PU dapat buku nilai. Terus kantornya pindahan karena mau direnovasi. Terus buku nilainya hilang. Apakah kita harus menangis karena nilai siswa kita hilang yang satu semester dan sudah berjalan dan kita nggak mungkin kembali ke masa lalu untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut? Kan itu nggak mungkin ya. Kalau misalnya, masa kita ngarang sih nilainya, oh diraba-raba aja kali ya, soalnya buku nilainya hilang gitu. Nah, terus di masa lalu saya juga belum menggunakan spreadsheet. Jadi saya mengolah nilai itu di Excel. Di Excel. Tapi saya pernah punya pengalaman ketika mengolah nilai di Excel, itu ketika laptop saya tiba-tiba rusak. Saya tidak punya salinan. Tidak punya salinan di hard disk, tidak punya salinan di flash disk gitu ya. Dan akhirnya saya deg-degan, khawatir kalau misalnya laptop saya benar-benar tidak bisa diambil datanya. Nah, padahal, akhirnya bertahun-tahun kemudian, suami saya bilang, oh Ma, masukin aja ke Google Drive nilainya gitu ya. Nah, akhirnya saya itu selalu nilai saya di backup ke Google Drive. Jadi saya tuh selalu membuat di Excel, kemudian saya masukkan, di-upload ke Google Drive. Membuat di Excel, di-upload ke Google Drive. Itu yang saya lakukan di masa lalu. Google Drive-nya juga pakai yang akun Gmail. Nah, ternyata saya setelah masuk Google Master ini, saya baru kepikiran gitu. Oh, oke, ternyata saya harusnya membuatnya itu di Google Spreadsheet. Jadi saya nggak perlu lagi
kenapa saya harus membuat di Excel, kemudian saya upload ke Google Drive gitu. Kemudian ketika saya bikin baru gitu ya, nambahin nilai yang baru, saya upload lagi ke Google Drive. Bayangkan Bapak Ibu, jadi betapa berkali-kalinya saya ketika sampai PTS, saya upload ke Google Drive. Dari PTS ada penilaian sampai mau PAS, masukin ke Google Drive. Seperti itu. Nah, padahal kalau saya menggunakan dari awal, saya mau bikin ini nih, buku nilai kelas 11, 1, MIPA gitu ya. Di sini, lalu saya di sini buat nama, KD1 gitu ya, KD 3.1 misalnya. Nah, seperti ini. Di sini saya mau rubah misalnya minggu ini sudah dapat nih nilainya si Andi 80 gitu ya. Siapa dapat nilai 85. Ini nanti saya tutup, kan sudah selesai menilai minggu ini, saya tutup. Minggu depan saya ganti lagi, ternyata Andi dapat lagi dari tugas gitu ya. 75. Apakah saya khawatir bahwa ini akan hilang? Enggak. Mau dimanapun saya diminta untuk mengakses nilai ini atau ada Vanessa diminta nilainya itu dimanapun, kapanpun saya tinggal buka Google Drive dan ada, itu nggak akan hilang, ada di cloud, semuanya tersimpan di cloud. Jadi saya nggak perlu khawatir laptop saya rusak, saya nggak perlu khawatir kalau misalnya buku nilai saya hilang gitu ya, semuanya ada di cloud, saya tinggal buka. Tapi yang paling penting, saya harus ingat akun belajar ID dan passwordnya ya. Jangan sampai, aduh saya udah simpen kok semuanya di cloud. Saya udah simpan semuanya di akun belajar.id. Pas ditanya, ya saya lupa passwordnya. Nah itu berarti harus apa? Harus ke admin ya. Kalau misalnya lupa passwordnya, Bapak Ibu silahkan ke admin untuk mereset passwordnya gitu. Nah, di buku nilai ini saya udah siapkan demonya. Bentar. Kita bisa melakukan beberapa hal di Google Slide. Oke, sudah terlihat punya saya yang nilai di bawah KKM. Ini. Nah, kok punya Bu Anissa merah-merah gitu ya? Kenapa ini punya Bu Anissa merah-merah? Kenapa? Kan di sekolah saya itu kan kalau misalnya nilai yang siswa di bawah KKM itu kan suka harus dihitung ya, misalnya siapa saja di kelas Bu Anissa yang nilainya di bawah KKM. Kan saya pusing ya kalau misalnya ngeliatin Andi, aduh ada beberapa mata pelajaran, yang ini gimana, yang ini gimana. Apakah si Andi ini bahasa Indonesianya di atas KKM, apakah matematikanya di atas KKM. Terus kan ada 36 siswa, pelajaran ada berapa? Saya harus nyari di bawah KKM-nya ada berapa nih siswa, si Andi nih berapa nih yang di bawah KKM gitu ya. Saya pusing ya kalau misalnya saya harus liatin satu-satu, ntar ada yang ada malah kelewat lagi. Nah, ini kita bisa melakukannya dengan memblok, kemudian klik kanan. Nah, Bapak Ibu bisa ke sini. Format bersyarat. Terlihat tidak? Nih, format bersyarat. Lalu kita klik. Nah, di sini kita bisa membuat aturannya. Kurang, saya buat di sini karena KKM di sekolah saya 71, kurang dari 71, saya mau dia merah. Gitu. Sudah, kalau sudah, oh berarti selesai. Di sini berarti kita sudah tahu, oh yang warna merah ini Anita ada dua ya, ini sama yang ini. Itu berarti dia di bawah KKM. Kali lagi, kalau kita mau tahu yang di bawah KKM di Google Slide, itu kita bisa di sini klik kanan. Kemudian Bapak Ibu masuk ke sini, format bersyarat. Nah, di sini berikan syaratnya. Nah, saya berikan syaratnya kurang dari 71, dia nilainya merah. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau, misalnya kasusnya bukan nilai, tapi saya membuat di Google Spreadsheet ini adalah laporan keuangan. Kemudian saya mau membagikannya kepada kepala sekolah, maka di sini saya bisa ya di sini memberikan kepada kepala sekolah, misalnya
Sama seperti biasanya, di sini kita klik. Nah, seperti ini. Ini laporan, berikut adalah laporan misalnya. Nah, seperti ini. Berikut adalah laporan keuangan apa. Lalu kita aksesnya adalah memberi komentar. Dikirim. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana jika kasusnya adalah Bapak Ibu memberikan sheet ini, mengumpulkan sheet ini ke drive bersama. Dan Bapak Ibu takut kalau misalnya, atau Bapak Ibu melakukan sharing drive ini, kolaborasi ya, melakukan kolaborasi dengan misalnya saya, dengan Ibu Wiwit, melakukan kolaborasi untuk membuat laporan pengeluaran. Nah, saya takut kalau misalnya apa yang sudah saya kerjakan akan diacak-acak. Maka di sini, di bagian bawah di sheet-nya, itu saya klik saja di sini. Kemudian di sini tuliskan lindungi sheet. Nah, di sini kita bisa masukkan rentangnya. Apakah mau rentang berapa, apakah mau sheet-nya. Kemudian kita bisa klik setel izin. Itu adalah ketika kita ingin melindungi sheet tersebut agar tidak diotak-atik oleh orang lain. Seperti itu. Nah, seperti itu di Google Sheet. Nah, bagaimana jika di sheet ini Bapak Ibu sudah punya filenya di selain Bapak Ibu misalnya sudah punya filenya bukan di Google Sheet ya, Bapak Ibu pengen memasukkan dari Google Microsoft Excel. Berarti Bapak Ibu di sini klik di file, bagian file, Bapak Ibu klik import. Lalu nanti Bapak Ibu cari filenya mau di mana ya. Saya punya nggak ya Excelnya yang lain. Nah, nanti Bapak Ibu bisa impor di situ ya. Setelah misalnya didapatkan Excelnya, Bapak Ibu kemudian pilih seperti itu. Kita kembali ke slide. Saya khawatir ada yang terlewat demonya. Ada offline comparison sudah. Nah, di Google Sheet ini Bapak Ibu bisa berkolaborasi di waktu real. Artinya apa? Misalnya saya ingin mengerjakan Excel ini berdua, misalnya dengan Bu Andar. Bu Andar adalah bendahara di sekolah saya dan saya juga ingin membantunya. Berarti saya membagikan, kemudian membagikan kepada beliau, kemudian kami bisa membuatnya bersama-sama di waktu yang sama gitu ya. Misalnya laporan pengeluaran bulan ini saya kerjakan bagian ini, kemudian Bu Andar melakukannya di waktu yang sama gitu. Itu namanya adalah kolaborasi di waktu real. Kemudian bisa diakses oleh kepala sekolah dan lainnya secara transparan, seperti yang tadi saya ceritakan, itu dengan klik bagikan. Kemudian ada konektivitas dengan akun yang Google yang lain ya, dengan aplikasi Google yang lain. Nah, di sini Bapak Ibu di sebelah kanan ada yang namanya Google Calendar, kemudian ada Google Keep, dan ada Google Task. Jadi si Google Sheet ini terkoneksi ke Google Calendar, Google Keep, dan juga Google Task. Seperti itu. Bisa bekerja online atau offline sama seperti Google yang lain ya. Di sini kita juga bisa menyediakannya secara offline. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan mengupload buku nilai ini misalnya di drive bersama, itu ada yang namanya buku nilai utama. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa saling mengimpor satu sama lain untuk misalnya nilai kelas 10 diimpor di drive bersama untuk buku nilai utama. Untuk pelaporan buku nilai utama itu Bapak Ibu bisa saling mengisi di situ secara langsung. Biasanya kan kalau misalnya kita bekerja biasa ya,
tidak pakai akun Google Drive pada akun belajar.id itu biasanya kita mendapatkan WA dari kurikulum ya. WA-nya itu adalah bentuknya Excel, kemudian kita isi. Nah, kemudian setelah isi apa? Kita harus mengirimkan satu-satu kepada wali kelasnya. Nah, itu tuh kan pekerjaan gitu ya. Kita harus mencari, oh nama wali kelas ini siapa, wali kelas ini siapa, wali kelas ini siapa. Kalau misalnya kita kirim nilai itu di WA, sifatnya jadi tidak privacy kalau di WA group. Nah, di manakah kita harus mengirim si nilai ini ketika mau rapotan? Di drive bersama Bapak Ibu. Jadi ketika di drive bersama itu kerahasiaannya terbukti gitu ya, karena yang bisa mengakses hanya guru-guru di sekolah itu saja. Dan juga kita tidak perlu lagi mengirim masing-masing ke ke wali kelas masing-masing seperti itu. Nah, tapi Bu Anissa ini susah kalau misalnya diterapkan di sekolah. Nah, susah itu ya iya, susah ketika yang bekerja atau bergerak adalah Bapak Ibu sendiri. Tapi akan lebih baik jika misalnya pelatihan ini Bapak Ibu share, kemudian Bapak Ibu menghubungi admin dan mengaktifkan akun belajar.id-nya. Sayang Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tidak mengaktifkan akun belajar.id dan siswanya juga tidak diaktifkan, sampai batas akhir tahun 2021 pada bulan Juni, maka itu akun belajar.id milik Bapak Ibu akan hilang, hangus. Nah, kalau sudah hangus berarti ya sudah tidak bisa. Nanti ke depannya dari kementerian itu kalau misalnya ada info-info penting itu akan masuknya ke email Bapak Ibu yang belajar.id. Nanti Bapak Ibu akan ribet kalau misalnya tidak memiliki akun belajar.id-nya karena itu adalah rencana ke depannya dari pemerintah. Nah, kemudian ada juga yang bertanya, Bu Anissa, akun belajar.id ini bisa basi nggak sih gitu ya? Bisa kadaluarsa nggak? Kok pemerintah baik banget sih, masa ini seumur hidup? Nah, penggunaan akun belajar.id ini adalah sifatnya seumur hidup. Jadi tidak akan kadaluarsa gitu. Oke, Google Sheet sudah selesai. Nah, di sini juga sama ya, ada komentar. Kalau misalnya kita mau memberikan akses komentar, kemudian di sini Bapak Ibu juga sama, ada bisa version historinya juga ada. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah membuat laporan, kemudian tiba-tiba laporannya acak-acakan, Bapak Ibu nggak perlu marah-marah, nggak perlu nyari-nyari siapa sih yang acak-acak laporan saya misalnya. Tinggal lihat histori versi aja, kemudian nanti Bapak Ibu klik di tanggal berapa. Nih, misalnya saya pernah akses ini tanggal berapa aja ya. Tanggal 1 April pernah, tanggal 3 April hari ini. Nah, saya mau misalnya kembalikan si file ini ke yang 1 April. Itu tinggal diklik aja, kemudian nanti Bapak Ibu klik pulihkan. Nah, seperti ini. Ini saya klik ke tanggal 1 April seperti ini. Hasil loading. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa diklik pulihkan versi ini misalnya. Kalau Bapak Ibu ingin mengembalikan ke versi yang lama. Sudah selesai di Google Sheet. Hari ini pematerinya saya aja ya. Kalau besok insya Allah ada 2. Jadi saya dan 1 orang Google Master lain dari Bogor, dari SMP. Oke. Bagaimana Bapak Ibu masih semangat? Bu In, ini gimana Bapak Ibunya masih semangat tidak ya? Bapak Ibu, masih, saya yakin semuanya masih bersemangat Bu Anissa, nyimak, fokus, bahkan kalau misalnya kecepatan minta dilambatin, berarti itu artinya Bapak Ibu benar-benar fokus dan ingin tahu gitu ya. Oh iya, mungkin mangga nih Bapak Ibu yang nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan terkait dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Anissa tadi, silakan bisa langsung di chat di kolom chatnya. Silakan apapun yang menjadi kegalauan Bapak Ibu ya, ketidakpahaman Bapak Ibu misalnya tertinggal, gitu tahapan demi tahapannya, karena ini terapan ya Bu Anissa, jadi memang butuh praktek gitu. Kalau nggak praktek kita nggak akan bisa hanya dengan membayangkan saja itu kayaknya sulit. Iya, jadi Bapak Ibu memang butuh praktek untuk ini. Nah, jadi apa yang tadi dipaparkan Bu Anissa luar biasa, jadi ini benar-benar manfaat banget, dan ini jangka panjang tadi ya Bu Anissa, nggak takut kadaluarsa atau nanti tiba-tiba di-off-kan, terus kita nggak bisa akses nih semua data kita yang ada di akun belajar ID, nggak usah takut kayak gitu ya Bu, karena ini ternyata seumur hidup, luar biasa, gratis pula. Nah ini, iya betul. Silakan dilanjutkan Bu Anissa, atau ada yang ingin tambahan di pemaparannya, silakan.
Kita ke materi akhir kali ya Teh, ke mengelola acara di Google Calendar. Nah, Oke. nanti Bapak Ibu misalnya, Bu Anis tadi ada yang kecepatan deh di bagian apa gitu ya, itu bisa request untuk diulang gitu ya. Ya. Kita masih ada waktunya. Nah, sekarang kita ke mengelola acara di Google Calendar. Di mana sih kita bisa mengakses kalender? Ada di sini nih, ada di Google Drive, itu ada yang namanya 9 titik ajaib. Ini bisa kita masuk ke Meet, masuk ke Gmail, Classroom, Drive, Dokumen, Spreadsheet, Slide, Kalender, dan lain-lain. Nah, kita mau masuk ke kalender misalnya. Nah, ketika kita mau masuk ke kalender, di sini ada muncul kalender kita ya. Nah, di sini kita ada yang namanya tampilannya itu bisa tampilan per hari, per minggu, per bulan, atau per tahun. Kita juga bisa membuat schedule. Nah, yang pertama kita akan lakukan di kalender ini, kira-kira kalau di sekolah idenya dari kalender apa? Kalau di sekolah kalender itu idenya biasanya apa coba? Ada yang tahu Bapak Ibu ide dari kalender yang bisa diterapkan di sekolah? Nah, di sini terlihat ya, punya saya ada yang namanya kalender akademik. Kalau misalnya kita buat kalender akademik, itu kan biasanya di Excel misalnya ya. Nah, ketika kita masuk di Excel itu biasanya apa namanya? Kadang-kadang ada kegiatan yang saling bertubrukan gitu karena kita tidak menyesuaikan satu sama lain. Nah, kalau misalnya di sekolah sudah terbiasa membuat kalender ini dan kita semua bekerja dengan fokus melihat kalender di Google Calendar, itu tidak akan terjadi ya tubrukan-tubrukan atau perbedaan acara gitu. Nah, caranya di sini Bapak Ibu create new calendar, kemudian buat kalendernya, misalnya kalender akademik apa gitu ya. Nah, seperti ini, kalender akademik apa. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal create kalender, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di kalender ini yang bisa kita lakukan lagi selain membuat kalender akademik apa, di sini kita bisa menjadwalkan kegiatan. Misalnya saya mau menjadwalkan kegiatan di tanggal 5, nah kita klik saja seperti ini, kemudian kita create. Mau apa di tanggal 5? Misalnya kita mau rapat PTS gitu ya, rapat pelaporan. Di sini waktunya adalah tanggal 5. Jamnya Bapak Ibu bisa sesuaikan. Misalnya mau jam berapa? Pagi ya. Jam 9 sampai jam 12 misalnya. Atau sampai jam 11. Sampai jam 12 nggak apa-apa. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih kalau misalnya link Google Meet yang dibuat ini nanti pengen diulang, misalnya laporan rapatnya ini bukan rapat PTS, tapi rapat rapat bulanan misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini. Rapatnya ini bisa daily, bisa weekly, bisa monthly, bisa annually. Berarti annually ini tahunan. Kalau daily harian, kalau weekly ini minggu depan misalnya ada lagi. Kalau monthly berarti sebulan kemudian, kalau annually berarti setahun kemudian gitu Bapak Ibu. Kalau rapatnya ini berulang supaya tidak usah membuat rapat lagi gitu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik guest-nya. Misalnya yang satu ini adalah ada Bu Ita. Kemudian ada siapa lagi? Ada Bu Andar. Sudah muncul ya. Nah, seperti ini. Kita sudah buat rencananya jam segini gitu ya. Kemudian kita sudah berikan diulang gitu. Nah, bedanya di kalender itu ada yang namanya ini nih, TIIN, find a time. Kalau misalnya kita find a time, itu misalnya saya kan sudah masukkan ya di sini Bu Ita, Bu Wiwi. Kemudian saya mau find a time. Itu ketika saya klik, itu nanti muncul
Bu Wiwik bisa nggak jam segitu, Bu Ita bisa nggak jam segitu gitu. Jadi bisa Otomatis. konfirmasi ya. Dan kita nggak perlu lagi di grup WA gitu ya. Halo, Iya. halo, bisa nggak kalau rapatnya tanggal segini gitu, nggak perlu kayak gitu lagi. Jadi sudah langsung otomatis ada di sini, oh tanggal segini mah banyak yang ada kegiatan gitu. Ketika apa? Ketika sudah ada kalender akademiknya. Tapi nggak bisa ya gini misalnya, oh Bu Ita mau jalan-jalan di hari itu nggak ada. Kenapa? Karena di kalender akademiknya nggak ada di agendanya gitu. Nah, kemudian di sini selain kita sudah bisa find a time, memasukkan orang-orangnya, nah, di sini ada yang namanya Google Meet-nya. Bapak Ibu tinggal klik aja Google Meet-nya. Nah, kalau misalnya kita nggak mau pakai Google Meet, tapi kita mau bikin perpisahan nih, mau bikin acaranya di Gelora Bung Karno. Nah, itu kita klik aja di sini ada yang namanya fitur lokasi. Jadi ketika nanti ini pengingatnya muncul, Bapak Ibu, oh iya besok mau ada rapat nih Gelora Bung Karno, tapi bingung Gelora Bung Karno di mana. Si kalender ini sudah terkoneksi ke yang namanya Google Map. Nah, kemudian misalnya nih yang kita undang ini misalnya bukan hanya rapat biasa, tapi ada rapat yang akan kita bicarakan di rapat itu. Kemudian Bapak Ibu ingin memberikan dokumennya itu ke dalam undangannya. Misalnya Bapak Ibu mau memberikan rapat tentang PTS, tapi ada dokumen-dokumen yang harus dibaca dulu oleh guru-guru. Nah, Bapak Ibu di sini klik Add Attachment. Lalu Bapak Ibu bisa pilih attachment-nya dalam bentuk apapun, misalnya mau Excel, mau gambar, mau Google Doc, gitu bebas ya. Kalau misalnya bukan dari Google Doc, Google Slide, itu bisa nggak? Bisa dari Drive nih, bisa juga dari upload. Berarti kalau upload itu dari komputer Bapak Ibu gitu. Nah, ini seperti ini ya. Ketika kita udah pilih, sudah selesai semuanya ya, sudah attachment-nya ada. Kemudian waktunya juga ada, seperti ini. Nah, kita tinggal apa? Tinggal save deh. Ketika kita klik save, itu otomatis terkirim ke semua yang saya undang. Sudah terkirim dengan Google Map-nya. Kalau mau pakai Google Meet, sudah ada Google Meet-nya. Kemudian ketika ada dokumen juga sudah terkirim dengan dokumennya. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk Google Calendar. Tapi memang mungkin yang paling aplikatif ya Tein ya, kalau di sekolah itu mungkin lebih ke Google Doc, Google Slide, Google Sheet, Google Drive ya. Untuk Jadi Google hanya Calendar. untuk event-event tertentu ya, Teh. Kalau Google Calendar ini untuk event-event tertentu, atau mungkin di bagian kurikulum gitu ya, yang lebih ke kalender akademik gitu. Kalau misalnya guru-guru yang lain, biasanya fitur-fitur yang terpakai itu lebih di Google Doc, Google Slide, Google Sheet gitu. Ya, sudah selesai Tein, ini dari saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Anissa. Di kolom chat sudah ada beberapa penanya nih yang penasaran sekali terkait dengan akun Belajar ID. Ada juga beberapa rekan guru yang meminta rekaman ulangnya karena ingin belajar mandiri. Luar biasa ya, berarti benar sungguh-sungguh semangat untuk ingin tahu dan ingin bisa gitu ya, dan mempraktekkannya. Nah, yang pertama di sini ada penanya dari Ibu Dewi Apriani. Mohon izin bertanya, apakah bedanya antara akun Belajar ID dengan akun sch.id, Teh? Nih, bedanya apa? Gitu. Oke, kalau akun sch.id itu domainnya sekolah ya, Bapak Ibu. Jadi satu sekolah itu, kayak saya juga punya anissa@sman1gunungsindur.sch.id. Artinya apa? Domainnya adalah domain sekolah, hanya sekolah saya. Nah, ketika Bapak Ibu ingin mengundang, misalnya untuk mengundang pengawas, itu dia berarti di luar area kan ya, Teh? Kalau misalnya dia di luar area, itu nanti tidak bisa seperti dalam satu domain, harus ada izin akses dan seperti itu. Tapi sedangkan kalau Bapak Ibu pakainya itu kalau pakainya akun belajar.id, pengawas itu punya Teh akun belajar.id, Disdik itu punya. Jadi kita itu segambreng-gambreng dari mulai kementerian ke dinas sampai ke kita itu semua dalam satu domain gitu. Jadi kedepannya, jadi kedepannya itu goalnya adalah kita nih sedinas pendidikan semuanya ketika ada event, ketika ada apa, nggak harus selalu ngeprintan atau misalnya
apa-apa gitu, itu tuh bisa pakai aplikasi aja, misalnya lewat email gitu Teh. Jadi bisa open access. Nah, Iya. kemudian kemarin juga ada yang tanya Teh gini, Bu Anissa saya dari MTS gitu ya, mau ikut nih pada pelatihan belajar.id. Nah, itu nggak bisa Teh, nggak bisa, maksudnya ikut pelatihan ini bisa, tapi nggak bisa dapat akun belajar.id. Kenapa? Karena beda domainnya kan Kementerian Agama ya, apa sih namanya? Ya, oh Depag. Oh, Depag. Nah, itu namanya akunnya madrasah.id. Oh, beda lagi ya. Madrasah.id ini diaksesnya ya nanti segambreng-gambreng dari Depag apa sehingga dari Depag ke dinas itu beda domain. Nanti harus ada izin akses gitu. Ini hanya untuk diperuntukkan dari jenjang SD, SMP, SMA yang memang satu lingkup kementerian pendidikan ya distrik. Untuk SD ini mulai dari kelas 5 sama kelas 6 Teh gurunya sama siswanya. Karena kalau yang kelas 1 sampai 4 itu dikhawatirkan belum bisa belum bisa berinteraksi secara di media sosial gitu ya, karena masih siswa yang kelas rendah gitu. Oke, baik. Jadi cukup Teh Anissa untuk jawaban yang pertama ya. Alhamdulillah jelas sekali. Jadi itulah perbedaan antara akun belajar ID dengan sch.id tadi ya. Karena berbeda domain tadi. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini masih ada pertanyaan dari Ibu Puspa Lestari. Assalamualaikum, perkenalkan saya Bu Puspa dari SMA N1 Bojonggede. Izin bertanya terkait akun belajar ID. Apakah jika guru sudah menggunakan akun belajar ID, namun siswa masih tetap menggunakan akun pribadi dari siswa-siswi tersebut, apakah tetap si siswa ini dapat melihat tampilan dari Google Docs, Slide maupun Sheet seperti apa yang tadi ditampilkan begitu? Terus bisa memberikan komentarkah? Artinya apakah betul-betul sama Teh dengan apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Teteh, ya, bahwa siswa juga bisa akses, beri komentar dan lain sebagainya ketika si siswa ini menggunakan akun pribadi Gmail-nya, bukan belajar ID. Begitu juga dengan misalnya kalau guru lain yang juga misalnya yang kita tag gitu ya istilahnya masih menggunakan Google akun yang Gmail, biasa ya? gitu. Apakah bisa tuh guru tersebut juga kita kemudian tag terus kita berikan komentar dan lain sebagainya gitu Teh, silakan. Nah, itu juga ada tadi kan ya Teh, ada yang namanya pas ketika kita klik get link, itu kan kita bisa memberi open access-nya ada 2 pilihan ya Teh. Ada yang hanya di dalam lingkup kementerian, kemudian ada yang anyone atau siapa saja bisa mengakses. Nah, itu jadi berada di tangan kita gitu ya. Ketika kita misalnya siswanya sudah semua pakai akun belajar.id, pengen lebih aman, nggak ada penyusup dari luar sekolah, kita pakainya ketika kita mau share linknya itu pakai yang Kementerian Pendidikan. Tapi kalau misalnya kita siswanya ada yang masih pakai Gmail, ini nih yang ikut pelatihan ini juga ada yang sudah punya sebetulnya akun belajar.id, tapi mungkin masih karena saya juga dulu pas begitu ikut pelatihan di awal-awal itu juga bingung gitu ya. Jadi saya paham apa yang Bapak Ibu rasakan. Ini benar nggak sih udah pakai akun belajar.id, ini di classroom saya pakai akun apa gitu ya. Karena saya juga pernah ikut. Jadi sebelum ke Google Master saya juga seperti Bapak Ibu ya ikut dulu pelatihan yang seperti ini dari Google Master, baru saya join Google Master gitu ya. Nah, itu karena masih ada beberapa yang sebetulnya sudah punya akun belajar.id, sehingga nanti ketika absen, di absen pelatihan ini, dia bisa gitu ya mendapatkan sertifikatnya, karena nanti bisa menuliskan akun belajar.id-nya. Namun, belum semua masuk classroom pakai akun belajar ID, itu baru 100 orang dari 190. Maka saya membagikan link tugasnya itu, di situ adalah anyone can access gitu. Oke, berarti kalau diklik yang anyone itu semua orang walaupun tidak menggunakan akun belajar ID tetap bisa akses ya Teh ya. Bisa lihat. Ya, cuma mungkin keamanannya aja ya Teh ya, karena siapapun bisa mengakses. Iya. Oke, jadi seperti itu Bu Puspa. Jadi masih tetap bisa diakses walaupun bedanya misalnya ketika kita ngasih filenya agak berat ya video atau apa. Kalau sesama akun belajar.id tuh siswa nggak akan ada keluhan. Oh, gede banget sih filenya gitu ya, di drive saya penuh gitu. Tapi kalau misalnya siswanya pakai akun Gmail, itu nanti dia kok di kamu ada, tapi di aku kok nggak bisa masuk gitu. Karena berat tadi ya. Soalnya yang di belajar ID kan tanpa batas ya Teh ya, penyimpanan memorinya. Ya, jadi itu bedanya. Oke, baik, terima kasih.
Pertanyaan berikutnya masih ada dari Bapak Dedi Sofyan. Assalamualaikum, Ibu. Apakah tampilan Google Drive akan tetap sama seperti itu atau harus diupdate ketika misalnya menggunakan yang akun pribadi maupun yang menggunakan akun belajar ID gitu. Apakah harus diupdate atau tampilannya tetap sama aja? Sama aja, tampilannya sama aja. Nanti kalaupun misalnya ada perubahan itu Google-nya itu nge-update sendiri gitu ya. Oke, Apalagi jadi kan kalau sekarang laptopnya udah pada bagus ya Teh, jadi kalau ada updatean tuh laptop otomatis nge-update sendiri gitu. Saya juga seringnya laptop saya kok tiba-tiba bekerja sendiri, oh dia lagi nge-update. Oke, jadi nggak perlu kita update sendiri ya, karena ternyata sistem mengupdate secara otomatis. Paling yang di-update-nya itu Chrome-nya gitu. Oke, berikutnya pertanyaan dari Ibu Andar Purwanti. Assalamualaikum, akun belajar sudah ada, tapi kok belum bisa diakses oleh Google. Ini harus bagaimana, Teh? Jadi akunnya udah ada, tapi belum bisa diakses. Berarti belum aktivasi, Teh. Nah, itu berarti permasalahannya ya. Jadi memang kadang sosialisasi dari sekolah ke siswa maupun ke guru mungkin kurang ya Teh ya, sehingga mungkin nah saya juga menyayangkan sekali ya Teh, karena memang ini itu program si akun belajar.id ini dilimpahkannya itu tidak lewat Disdik. Jadi akun belajar.id dibuat, kemudian untuk sosialisasinya itu pakai pihak